Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, selamat pagi, semangat pagi semuanya. Ya, bertemu kembali dengan saya di setiap acara Rabu pagi ya, acara Sangkir Kopi Hangat. Sama saya Dr. Agus Joko Susanto. Kita akan membahas berbagai macam seluk-beluk autoimun. Seperti biasanya di minggu-minggu yang sebelumnya, kita membahas masalah autoimun dengan berbagai macam topik yang sangat menarik, dan tidak kalah menariknya nanti di pagi hari ini kita akan membahas sebuah topik yang juga nggak kalah menarik dengan sebelumnya. Dan kita nanti juga akan menghadirkan seorang narasumber yang kompeten, yang luar biasa, yang nanti akan membahas topik pada pagi hari ini. Ya. Sebelumnya akan saya sapa dulu, ini dari Alergi Imunologi Internit Solo ya, dari Facebook maupun Instagram. Selamat pagi semuanya. Ya, silakan bergabung, silakan join, nanti kita bisa sharing bersama-sama, ajak semuanya, saudaranya, temannya, ya. Dan juga dari Facebook, YouTube maupun Instagramnya Rumah Sakit Dr. Muardi, ya. Selamat bergabung semuanya. Bertemu kembali, ya, di acara Sangkir Kopi Hangat. Ini yang episode yang ke-53, kalau nggak salah ya. Jadi memang sudah banyak, dan memang kita tayang selalu setiap seminggu sekali dengan topik yang sangat menarik. Waktu hanya sekitar 1 jam, nanti silahkan bergabung, dan jangan menyesal kalau misalnya nanti tidak bisa bergabung secara langsung ya, karena acara Sangkir Kopi Hangat ini diadakan biasa jam 9 sampai jam 10, itu berarti acara saat sedang bekerja ya, sibuk-sibuknya bekerja. Nggak usah menyesal, bisa dilihat lagi kembali ya di Facebook maupun YouTube-nya Rumah Sakit Dr. Muardi. Tinggal nanti diklik, dicari Sangkir Kopi Hangat, nanti bisa dilihat kembali episode-episode yang lalu ya, udah banyak sekali. Pilih salah satunya ya. Untuk menyingkat waktu, nanti topik hari ini mengenai autoimun. Khusus kalau hari ini adalah membahas masalah jantung. Jantung ya. Jadi karena autoimun kan ada yang seluruh tubuh bisa kena, ada juga yang spesifik. Misalnya ini yang kena jantung ya. Peradangan pada otot jantung ini. Otot jantung punya otot dan dia meradang. Ini memang kadang kita dapatkan pada para penyintas autoimun ya. Nah, autoimun banyak sekali, 150-an jenis autoimun, dan salah satunya nanti ada yang mengenai otot jantung ini ya. Dan ingat, waktu kita menghadirkan seorang narasumber yang sangat luar biasa. Beliau bekerja di Rumah Sakit Dr. Muardi, beliau seorang atlet yang sangat berbakat, perenang handal ya. Kemungkinan besar sih seperti itu ya. Kita hadirkan Dr. Alvin ya. Silakan Dr. Alvin. Selamat pagi. Ya, selamat pagi. Ya, oke. Silakan. Dr. Alvin, gimana kabarnya nih? Atlet perenang handal, kemungkinan besar nih, betul besarnya ya ini ya. Iya. Besar, ternyata betul besar. Ya, inilah kita hadirkan ya Dr. Alvin tuh pada pagi hari ini. Memang beliau ini sangat-sangat ya atlet ya beliau nih. Nanti mungkin kita bisa membahas banyak ya. Pada zamannya ya. Pada zamannya. Nanti Sobat Muardi maupun penyintas autoimun bisa bertanya kepada Dr. Alvin, Dok, itu olahraganya apa sih kok bisa seperti ini kan gitu. Nanti bisa silakan aja. Siap. Monggo silakan Dr. Alvin, ini kita hadirkan pada pagi hari ini ya, Sobat Muardi dan penyintas autoimun sekalian. Dr. Alvin, beliau adalah seorang spesialis jantung di Rumah Sakit Dr. Muardi, yang mana nanti sebagai narasumber untuk pagi hari ini. Dr. Alvin, bagaimana kabarnya hari ini? Semangat, sehat? Luar biasa. Luar biasa ya. Sebelum memulai, mungkin Dr. Alvin bisa menyapa dulu nih, menyapa dulu dari Facebook, YouTube Dari maupun Instagramnya. YouTube, Alergi, iya, Alergi Imunologi Internit Solo ya. Bagi semua pemirsa alergi imunologi yang selalu mengikuti acaranya Dr. Agus, tidak pernah absen. Dan Sobat Muardi juga nih. Semua Sobat Muardi wae. Muardi wae ya, semua akan selalu. Iya, terima kasih nih, hari ini dikasih topiknya cukup bikin deg-degan. Mungkin sebelumnya untuk pendahuluan Dokter mungkin bisa menyampaikan Dokter Alvin di sini bagaimana pengalaman di awal-awal di Muardi ini, nyaman atau gimana? Mungkin, kan harusnya kalau nggak kenal kan nggak sayang katanya. Oh iya, kita kalau Dr. Agus sudah terkenal sih ya. Kenal sih tampil perdana soalnya. Dr. Agus sudah 53 kali memimpin acara ini ya. Saya Alfa Alvin Nur Sidik dari KSM Jantung dan Pembuluh Darah Rumah Sakit Umum Daerah Muardi Solo. Sudah bergabung di sini sejak tahun 2018. Kalau di Muardi
kasus jantungnya cukup kompleks, rumit dan banyak yang gawat-gawat. Gawat-gawat, iya, oke. Hari ini dikasih topik. Ya, ini karena gini pagi hari ini kita akan bahas ini. peradangan ini. Iya. Jantung kan kadang seototnya meradang kan Iya. gitu. Mungkin Dokter Alvin bisa memberikan untuk yang sobat muarti ya, sama penyintas autoimun sekalian. Jadi nanti biar Dokter Alvin akan menyampaikan ini. Mungkin awal apa sih yang dimaksud Dokter Alvin mengenai peradangan di otot jantung ini? Bagaimana nih? Ya terima kasih Dokter Agus memberi kesempatan bagi kami untuk menyampaikan tentang miokarditis. Autoimun itu sudah jarang, miokarditis itu lebih jarang lagi. Miokarditis pada autoimun. Orang lebih kenal jantung itu sakitnya koroner, terus ya. sesak napas gagal jantung. Nah ini miokarditis. Sebenarnya miokarditis itu meradangnya di sebelah mana? Jantung itu kalau kita lihat dibagi menjadi lapisan-lapisan itu ada 3 lapis, dokter. Yang lapis paling dalam namanya endokardium, yang lapis tengah yang isinya otot itu namanya miokardium, dan yang lapisan luar namanya epikardium. Nah, itu nanti ditutupi oleh selaput namanya perikardium. Kalau kita ngelihat jantung ayam atau jantung sapi itu yang bagian berdaging itu namanya yang miokardium. Nah, miokarditis itu yang terjadi peradangan ya di bagian yang berdaging itu, bagian ototnya itu namanya miokarditis. Otot-otot jantung itu mengalami peradangan. Miokarditis sendiri banyak penyebabnya. Paling sering akibat dari infeksi virus. Infeksi virus, terutama koksevirus namanya. Nah, itu menyerang otot jantung. Kemudian karena di dalam tubuh itu ada sistem kekebalan, maka sistem kekebalan akan berusaha mengeliminasi dari si virus tadi. Namun bila infeksinya berkepanjangan atau sistem atau peradangannya itu berkepanjangan, akan menyebabkan manifestasi atau timbulnya keluhan-keluhan atau gejala yang muncul di jantung. Kalau gini Dokter Alvin, untuk yang orang kan kadang tanya, sebenarnya kalau kunjungan ke sini itu rata-rata yang sering ditemukan Dokter Alvin ya, itu peradangannya yang sebelah mana yang paling sering sebenarnya? Kalau pengalaman saya 2 kali dapat yang miokarditis ini, Dok. Yang pertama datangnya menyerupai serangan jantung. Jadi pasien itu datang dengan nyeri dada, kemudian sesak dan disertai gangguan irama jantung. Tadinya kita mengira bahwa itu suatu serangan jantung. Soalnya rekaman jantungnya mirip serangan jantung, hasil labnya juga demikian. Begitu kita periksa pembuluh darah jantungnya ternyata normal. Nah, tapi jantungnya fungsinya turun, pompanya jantung jelek, ada gangguan irama, sampai pasien itu bahkan sampai perlu dipasang ventilator. Oh iya? Iya. Lalu setelah kita lakukan kateterisasi jantung, kita lihat koronernya normal, langsung kita berpikir, oh jangan-jangan ini miokarditis. Kemudian kita menggunakan tata laksana miokarditis, pemberian steroid. Alhamdulillah pasien bisa membaik ya. Bisa membaik dalam perawatan hari ke-7 itu yang pertama. Yang kedua juga begitu, datang dengan dikira serangan jantung, ada gangguan irama, ternyata di kateterisasi belum normal. Lalu kita berpikir ini suatu miokarditis. Kalau gejalanya sih memang tidak spesifik, jadi bisa muncul dengan sesak napas, bisa muncul nyeri dada, bahkan bisa henti jantung mendadak. Walaupun angkanya hanya 8-12%. 8% tinggi juga ya. Itu yang ditemukan biasanya bukan autoimun ya rata-rata ya? Yang saya ketemu kebetulan bukan autoimun. Oke. Yang saya ketemukan bukan autoimun. Tapi gini, Dokter Alvin, ini terkait masalah untuk yang kemungkinan atau prevalensi yang orang terkena tadi meradang otot jantungnya pada penyintas autoimun sampai sekarang seberapa besar nih? Kalau untuk autoimun memang tidak besar. Yang terkait dengan miokarditis yang disoroti ada 3 loh. SLE, systemic sclerosis, dan RA. RA. Iya, ada 3 itu. Cuman yang lebih banyak di SLE sama systemic sclerosis. Ya, systemic sclerosis ya. Untuk yang penyintas autoimun nanti silahkan tanya ya. Ini memang tersering memang untuk yang miokarditis atau peradangan otot jantung ini pada lupus ya, kemudian sklerosis ini ya. Sistemik nanti kemudian dari RA. Jadi silakan nanti yang dari sklerosis sistemik ya, dari Yayasan Sklerosis Sistemik silakan bertanya nanti, dan dari rheumatoid arthritis ya, Yayasan silakan bertanya. Silakan, mumpung ada Dokter Alvin di sini. Dokter Alvin, mungkin Dokter Alvin mau menerangkan dulu terkait masalah jantung seperti apa. Mas Rizal bisa ditayangkan nanti itu
Ya, jadi untuk masalah peradangan jantung ini pada autoimun itu memang juga sebenarnya kalau tadi sudah disampaikan Dr. Alvin memang kasus mungkin tidak sebanyak kalau yang luar autoimun ya. Tetapi autoimun yang terkena yang mengenai otot jantung ini juga sebenarnya tidak kalah juga sebenarnya dengan yang penyebab yang lain ya, dan juga manifestasinya juga nanti mirip ya. Mirip dan harus penanganan butuh secepat itu ya, bisa gagal jantung ya. Silakan ini. Kalau ini yang paling jelas itu paling sering adalah karena virus dokter, jadi hampir 50% ke atas miokarditis itu disebabkan karena virus seperti yang saya sampaikan tadi. Ini ada virus kemudian dia menyerang ke miokardium. Setelah itu sama sel-sel imun kita akan dieliminasi sebenarnya si virus tersebut. Kemudian kalau eliminasinya berhasil, jantung akan menjadi baik-baik saja. Namun kalau peradangannya berlanjut ataupun virusnya tetap resisten di situ, nanti jantung akan mengalami yang namanya miokarditis yang fase kronik. Jadi jantung nanti makin lama dia akan jadi gede. Normalnya kan segini nih kalau digambar, kemudian mengalami peradangan. Kalau dia berhasil membaik, tetap normal. Tapi kalau tetap mengalami miokarditis yang berkepanjangan, jantungnya akan menjadi besar. Dengan kondisi begini, jantung sebesar ini nanti orangnya akan mudah sesek, aktivitas tidak kuat, capek, napasnya ngos-ngosan gitu. Nah ini bila terpaksanya ada yang kena miokarditis akibat virus, nanti bisa bermacam-macam endingnya. Kalau virusnya berhasil diatasi ya menjadi macam-macam, ada dua yang paling jelas, miokarditis dengan gangguan yang ringan, ada yang kalau virusnya tidak bersih akan menjadi kardiomiopati. Kalau peradangannya tidak selesai-selesai penyembuhannya, nah itu bisa menyebabkan dilatasi kardiomiopati yang tadi itu. Atau nanti kalau berhasil sembuh, peradangannya berhasil sembuh, miokardial, gangguan otot jantungnya minor dok. Ya ini kalau yang virus, karena sebagian besar karena virus ya. Tapi saya yang tersering virus apa nih biasanya, Dr. Alvin? Coxa virus dok. POV18. Nah ini saya mencoba mencari yang karena autoimun dokter. Saya coba sajikan datanya dok, karena kita ngobrol-ngobrol di sesi autoimun. Saya coba menyajikan data, ada SLE, ada systemic sclerosis, ada RA. Kalau yang banyak kita ketemu, yang pernah kita ketemu bareng ya dok ya, itu yang perikarditis kan dok. Untuk SLE sampai 50%. Tapi kalau kalau SLE sampai 50%. Tapi kalau miokarditis pada SLE itu hanya sekitar 6%. Kalau sistemik sklerosis 37% disertai dengan miokardial fibrosis, tapi ini diagnosisnya diagnosis postmortem. Ya, kalau SLE ada sekitar 6% dok. Kalau perikarditis yang banyak untuk SLE maupun sistemik sklerosis. Jadi kalau ada pasien autoimun dikirim ke kami, pertama yang harus kita cari, lihat perikardnya ada efusi perikard apa enggak. Itu baru kita lihat fungsi jantung yang lain, karena beberapa kan ya ada yang ketemu SLE kok makin kesini ada keluhan sesek-sesek, follow up ke sana dok. Ya sekaligus untuk keluhan ya Dr. Alvin, ini juga ada yang sudah tanya dari alergi imunologi Intri Solo ya, dari Mbak Wijayanti ini. Selamat pagi dokter, selamat pagi ya. Untuk miokarditis apakah selalu disertai dengan demam? Miokarditis yang disertai demam itu viral miokarditis. Awalnya seperti flu-like symptom, jadi gejalanya hampir seperti orang sakit flu biasa. Jadi pasien mengalami demam, bisa demam sumer-sumer, kayak orang kita kena flu. Kemudian 7 hari kemudian kok dadanya tidak enak, nafasnya sesek. Itu kita curiga bahwa itu suatu miokarditis. Jadi kalau ada pasien yang kapan kita curiga ini miokarditis, ini masih muda kok, jantungnya sudah besar. Nah, kita salah satu yang harus kita cari, sebelumnya ada gejala menyerupai flu, enggak ada demam sumber-sumber apa panas gitu. Nah, itu baru kita ke situ. Jadi memang kadang ada panas, tapi mungkin ya tidak selalu panas ya ini ya. Tidak selalu harus demam ya. Mbak Wijayanti ya tadi ya. Kalau yang viral miokarditis biasanya diawali dengan demam terlebih dahulu. Ya, kalau itu seperti itu. Terus ini dari Facebooknya Rumah Sakit Dr. Madi nih. Dari Mbak Rizka ini, Rizka Pasya ya. Selamat pagi. Oh, dari Puskesmas Cepu ya. Selamat pagi Cepu. Cepu bagaimana kabarnya? Tadi ada juga dari Tuba. Ini nanti gini Dokter Alvin, biasanya nanti present hadirnya mulai dari Medan, Aceh sampai nanti Lombok sampai Ambon dan Singapura. Nasional ya. Nasional dan go internasional.
Nanti ada yang dia nanti ada yang present. Oh saya hadir oke ya. Sampai dari Singapura juga. Selamat pagi dokter, mohon izin bertanya bagaimana untuk kami di perifer nih, 4 jam ke Semarang, 3 sampai 4 jam ke Surabaya, 3 jam ke Solo, 4 jam ke Jogja. Wah ini pas tengah-tengah semua ini, semua arahnya 3 jam. 3 jam semua, undi ya. Belum ada tol ya. Wah, iya. Untuk membedakan keluhan menyerupai angina tersebut agar kami dapat mempertajam dan membedakan antara angina pectoris dan miokarditis. Kami tidak punya angiografi, SPJP juga tidak ada dan harus ke kota lain. Ini gimana nih? Ini mungkin terkait masalah keluhan ini ya, keluhannya. Yeah. Silakan dokter. Baik, kalau kita membedakan mana miokarditis, mana angina pectoris karena penyakit jantung koroner, yang paling khas untuk penyakit jantung koroner kita cari ada 3. 1, nyeri dada retrosternal, nyeri dadanya bisa di tengah-tengah atau ke kiri. Kemudian dia membaik dengan istirahat atau pemberian nitrat. Kemudian dia dicetuskan oleh aktivitas maupun dengan istirahat. Sedangkan kalau miokarditis, nyerinya bisa mirip seperti itu. Makanya kita tetap, karena miokarditis ini diagnosa jarang, di depan kita taruh penyakit jantung koroner dulu, apakah ini suatu ACS atau bukan. Sampai di rule out ternyata bukan, baru demikian. Sebenarnya untuk diagnosa miokarditis yang paling akhir atau golden standarnya itu adalah endomyokardial biopsi, dokter. Sementara di kita juga belum bisa. Belum bisa ya? Belum bisa. Second line-nya adalah cardiac MRI. Jadi yang kemarin saya temukan itu juga kita nebak, oh kemungkinan ini miokarditis karena koronernya normal. Seandainya kita punya modalitas MRI, kita bisa ngelihat di situ ada edema di miokard apa enggak, itu bisa kita lihat. So, ya idealnya memang di biopsi. Biopsi ya, paling nggak biopsi ya. Tapi minimal tadi dari Mbak Rizka Pasa ya, bahwasanya tadi sudah disampaikan itu paling nggak kalau ada kriteria yang tadi sudah sampaikan Dr. Alvin, kita harus curiga dulu itu suatu ACS dulu ya, kemudian acute coronary syndrome tadi ya. Sambil kalau kok setelah dievaluasi kok masih tidak respon atau kita mencoba menggali adakah flu-like symptom sebelumnya, bisa ke arah harus itu. Curiga, ada kecurigaan ke arah sana ya, seperti itu ya. Mungkin kalau yang dengan miokarditis yang dengan bukan karena ACS tadi kan dengan pemberian nitrat juga tidak begitu membaik kan sebenarnya. Ya, karena biasanya terjadinya spasme pada arteri koroner bukan karena sumbatan. Jadi itu paling gampang dan mungkin ada ini ada tambahan lain, trik-trik lain mungkin dari Dr. Alvin terkait masalah ini. Kalau yang di perifer agak sulit nih ya. Jadi selain itu bagaimana kan selain tanda-tanda khas yang di keluhan khas itu kira-kira apalagi yang kira-kira yang alat modalitas paling standar, misalnya dengan EKG ketemu ya? EKG bisa menunjukkan kalau disertai perikarditis, jadi mioperikarditis bisa kita lihat ST elevasi tapi di hampir semua lid. Hampir di semua lid. Kalau kita kenal STEMI itu ST elevasinya di lid tertentu. Ini widespread, jadi semuanya ada ST elevasi dengan depresi dari segmen PR. Itu kalau kita ketemu kok ini ST elevasinya kok semua lid. Nah, itu pikir perimiokarditis. Ya, itu Mbak Rizka Pasa ya, dan untuk yang lainnya juga itu paling nggak dari sisi rekam jantung tadi. Ini kan tetap apapun kalau rekam jantung kan modalitas mungkin di daerah kan ada lah, walaupun jarang tapi tetap ada. Minimal tadi dari keluhannya dulu plus rekam jantung itu bisa kita kira-kira oh kemungkinan besar ini suatu miokarditis atau bukan itu ya. Dan rujuklah di refer. Iya, kalau dan mungkin ini, Dr. Alvin, pemberian pertama kali apa ini pengelolaannya kalau mendapatkan kasus seperti ini? Ini kan juga nanti ini yang dari Kalimantan juga ada, dari Ambon juga ada yang lihat ini. Kira-kira triknya apa kalau di daerah mendapatkan kasus seperti ini? Kita confident ini suatu miokarditis, terapinya terapi suportif untuk sebagaimana terapi suportif gagal jantung dengan pemberian ACE inhibitor, beta blocker, kemudian diuretik kalau perlu. Dan bisa diberikan juga injeksi steroid dokter sebagai imunosupresan. Gitu. Terapinya sebenarnya terapi-terapi suportif saja ya, karena namanya kalau yang virus kita berharap bisa self healing, kalau mau disupport dengan steroid dokter. Oh ya, paling kalau udah miokarditis kan itu bedanya di miokarditis dengan yang ACS tadi, satu dikasih steroid, satu enggak gitu. Ya kalau ACS kita buka koronernya masalahnya. Ini kalau dari pertanyaan Dr. Alvin dari Yayasan nih, Geraha Kupu nih, dari Yayasan Geraha Kupu ya, selamat pagi ya. Terima kasih sudah bergabung ya di Yayasan Geraha Kupu.
Miokarditis apa bisa memicu hipertensi pulmonal nih? Ada pertanyaan nih dari alergi imunologi Internus Solo nih. Hipertensi pulmonal tuh ya itu topik rahasia yang akan kita sampaikan di kelak kemudian hari. Saya bocorkan dulu. Disinggung sedikit aja apa? Ya. Sebenarnya kan lagi ada sklerosis sistemik Ya, jadi salah satu manifestasi autoimun di sistem kardiovaskuler selain miokarditis juga terjadi hipertensi pulmonal. Ya, oke. Tapi mekanismenya agak berbeda, khususnya kalau di sistemik sklerosis itu mengalami sklerosis yang meluas, salah satunya di arteri pulmonalis. Di situ nanti compliance dari arteri pulmonalisnya akan menjadi berkurang atau elastisitasnya jadi berkurang, maka tekanan di arteri paru-paru akan meningkat. Itu yang menyebabkan namanya hipertensi pulmonal. Agak beda ceritanya dengan miokarditis. Kalau miokarditis peradangannya di miokard, kalau hipertensi pulmonal nanti masalahnya di arteri pulmonalis. Tapi apakah bisa nanti kalau sudah miokarditis berkepanjangan bisa menyebabkan hipertensi pulmonal? Bisa. Ada juga hipertensi pulmonal itu diakibatkan karena gangguan fungsi dari ventrikel kiri. Jadi saking lamanya itu ventrikel kiri mengalami gangguan, tekanan di ventrikel kiri tinggi, atrium kiri tinggi, maka darah yang masuk dari paru-paru ke atrium kiri atau di serambi kiri itu akan menjadi berat karena tekanannya di situ tinggi. Makin lama tekanan di arteri paru-paru juga akan meningkat sehingga menyebabkan yang namanya hipertensi pulmonal. Ya, nanti kita simpan untuk yang topik berikutnya. Apa berbeda ya, tapi intinya seperti itu. Bisa juga ya, kalau miokarditis beda, ini tadi mekanisme tentu berbeda ya, miokarditis. Tapi untuk yang topik nanti mungkin ada topik sendiri ya Mbak Mary, nanti kita setelah masalah hipertensi pulmonal ya. Kita keep dulu ya. Terus ini juga ada yang dari Facebooknya Rumah Dr. Muardi ya. Dari Datari Emboki Sofia ya. Pagi Dr. Agus dan Dr. Alfi ya, selamat pagi juga nih. Saya mau tanya kalau dari pemeriksaan EKG ada gambaran yang khas untuk deteksi kasus miokarditis ini, dan selain penderita SLE yang bisa, siapakah lagi yang bisa berisiko untuk terkena miokarditis ya? Terima kasih sebelumnya. Jadi tadi mungkin sudah disinggung di awal, mungkin bisa diulang lagi sama Dr. Alvin. Ini dari gambaran EKG ini yang khas apa sih untuk miokarditis, dan selain dari SLE tadi kira-kira yang risiko untuk terkena miokarditis apa? Ya, terima kasih Dokter Datari ya. Ini kayaknya adik kelas saya dulu. Oh iya toh? Iya, 2008 apa ya? Oh iya. Ya. Jadi Dokter Datari tinggal di mana nih? Posisi di mana nanti bisa disampaikan Dokter Datari ya, sekaligus nanti Dokter Aziz silakan jawab. Untuk gambaran EKG yang khas untuk deteksi miokarditis diawali dari keluhan dulu, ada flu-like symptom dulu apa enggak sebelumnya, ada sesak nyeri dada, kemudian ketika direkam jantung atau di EKG yang paling khas kalau perimiokarditis kita ketemu ST elevasi di semua lid, kemudian ada PR depresi. Sedangkan untuk pertanyaan berikutnya untuk SLE, selain penderita SLE, kalau yang berkaitan dengan autoimun gitu, nah itu ya seperti yang saya sampaikan, selain SLE berikutnya adalah sistemik sklerosis. Nah, kalau yang di luar autoimun ya 50% lebih karena virus, kemudian kalau toksin ya alkohol, kemudian pengobatan beberapa drug yang toksis itu bikin miokarditis itu antara lain golongan obat-obatan kemoterapi yang antrasiklin. Golongan antrasiklin. Jadi dari tadi alkohol ya, untuk sobat Muardi dan penyakit autoimun sekalian, semuanya lah hindari alkohol. Nanti paling enggak kalau kena alkohol miokarditis salah satunya ya, risiko salah satu itu. Jadi itu tadi dari sudah disampaikan Dr. Alvin ya, tadi terkait masalah EKG dan juga masalah kalau autoimun ini juga sekaligus ini menjawab ini Dr. Alvin. Ini yang dari Instagramnya Muardi nih, dari Arifah Dwi nih. Agak naik Mbak Mary, itu Arifah Dwi ya. Pada penyintas Sjogren syndrome ada risiko miokarditis juga enggak? Nih, ini dari Instagram Mbak, Instagram dari Arifah Dwi ini. Jadi kalau yang Sjogren syndrome ada risiko miokarditis juga enggak nih? Ini kalau tadi sudah sampaikan dari Dr. Alvin tadi paling banyak memang dari data adalah SLE ya, lupus, sklerosis sistemik maupun rheumatoid arthritis ya. Mungkin dari punya pengalaman dulu Dr. Alvin mengenai masalah Sjogren ini. Iya, terima kasih atas pertanyaannya, tapi kok mohon maaf saya sampai sejauh ini belum pernah membaca. Yang saya coba cari ketemu ada 3 tadi, Ibu Arifah ini. Ya, oke. Jadi seperti itu ya Mbak Arifah ya. Dr. Agus sudah pernah ketemu? Saya belum pernah ketemu. Jadi gini, ini juga kemungkinan memang tadi sudah sama dengan Dr. Alvin ya, untuk sobat Muardi penyakit autoimun sekalian, bahwasanya autoimun yang
jenis yang sistemik itu kan tadi sudah sampaikan Dr. Alvin, salah satunya ada lupus, ada sklerosis sistemik, rheumatoid arthritis, Sjogren syndrome juga ada ya. Sjogren syndrome itu juga termasuk yang sistemik, nanti ada polymyositis, dermatomyositis, terus nanti MCTD dan sebagainya, memang dia termasuk yang sistemik. Dia bisa juga mengenai walaupun memang prosentasinya tidak sebanyak yang tadi sudah disampaikan Dr. Alvin ya. Memang terbanyak tadi kan ada sklerosis sistemik terbanyak ya, kemudian ada lupus dan baru kemudian nanti ada rheumatoid arthritis. Sjogren syndrome karena dia juga termasuk manifestasi yang autoimun yang sistemik, itu kemungkinan besar bisa miokarditis walaupun memang prosentasinya tidak sebanyak yang lain. Jadi itu ya Mbak Asrifa tadi ya. Ini dari Asri Wina ya. Pagi dok, saya penyintas AI. Nah, ya salah satunya RA. Saya sering mengalami sesak nafas dan nyeri dan sering pingsan. Apa ada kemungkinan dengan miokarditis nih dok? Nah, ini. Terima kasih pertanyaannya Ibu Asri. Untuk apakah ada kemungkinan untuk miokarditis atau enggak? Mungkin. Tapi apakah yang keluhan yang dialami Ibu ini miokarditis atau enggak? Itu harus kita eksplor lebih lanjut. Karena juga pada penderita rheumatoid arthritis juga ada faktor ada risiko lain untuk mengalami gagal jantung, gangguan di pembuluh darah juga ada kemungkinan di situ. Jadi apakah nyeri dada dan sesak nafasnya ini dari masalah kardiak atau sering pingsannya ini juga masalah dari gangguan irama jantung, karena untuk pingsan ini selain masalahnya punyanya masalah persarafan atau neurologi juga kemungkinan ada gangguan irama jantung atau enggak. Itu juga bisa menyebabkan keluhan seperti pingsan. Saran saya kalau ada keluhan demikian, monggo konsultasi dengan dokter yang merawat untuk dieksplor lebih lanjut, kalau perlu untuk di refer untuk pelacaan lebih lanjut mengenai masalah di jantungnya. Paling tidak nanti konsultasi datang ke dokter jantung ya, nanti ke rumah sakit Dr. Muardi aja. Monggo. Nanti bisa ketemu Dr. Alvin nanti biar dievaluasi. Mari kita lihat. Ya, Mbak Asri Wina, ya. Dan juga tadi dari Yasa tadi, luar biasa tadi Facebooknya Muardi tadi. Oh. Ini mau luar biasa Dr. Alvin tadi gitu. Dari Pak Bos. Ini Yasa nih, Yasa nih, Dr. Alvin luar biasa nih. Ini pun kenal dari ya? Pak Dr. Yasa ini adalah kepala instalasi penyakit jantung terpadu Muardi. Ya. Dia ada salam ya, selamat pagi juga nih. Ini dari Singapura nih, ini dari Dr. Yonggi juga nyalam nih, Dr. Alvin SPCP sangat keren nih ya, keren kembali ya. Nah, dari Fairul Nur nih dari Singapura ya, dok saya Odapus pertama saya kena SLE. ACLE, oke. Benar. Dinaikkan bisa, udah petak ya. Padahal saya minum obat dan kontrol, tapi kok bisa pembengkakan jantung dok? Itu apa karena lupus dok, kaki bengkak, apa karena jantung bengkak dok? Itu terima kasih. Jadi dia sudah minum obat, tetapi kok kenapa jantungnya ikut bengkak dan kaki juga bengkak? Apa karena efek dari jantung bengkak tadi? Baik, terima kasih Bu Fairul. Meskipun sudah minum obat teratur kok masih ada bisa bengkak jantung. Ada kemungkinan demikian karena kalau miokarditis nanti endingnya adalah mengalami gagal jantung atau pembengkakan dari jantung. Kalau yang sampai fase gagal jantung kalau di statistik sekitar 10%, walaupun biasanya kalau SLE miokarditisnya bukan miokarditis yang berat. Tapi ada juga yang bisa sampai ke mengalami pembengkakan jantung. Untuk kaki bengkak ada beberapa kemungkinan diagnosa kaki bengkak karena jantungnya yang bengkak, juga mungkin karena atau ada sumbatan. Kan kalau SLE juga rentan terjadi penggumpalan darah ya dok. Jadi misalkan bisa terjadi trombosis vena dalam atau bagaimana, itu harus dilihat. Kalau bengkaknya salah satu kaki tidak simetris, itu mungkin ke arah deep vein thrombosis atau trombosis vena dalam. Tapi kalau bengkaknya simetris kemudian disertai sesak, kita lebih mungkin ini suatu ke arah gagal jantung. Jadi seperti itu ya, Fairul Nur ya. Jadi untuk sobat Muardi dan penyintas autoimun sekalian, saya tambahkan juga tadi sudah sampaikan Dr. Alvin bahwasanya untuk penyintas autoimun ya, diingat-ingat banyak hal yang mempengaruhi keberhasilan dalam mengontrol aktivitas penyakit autoimunnya. Salah satu modalitasnya tadi pemberian dengan pengobatan. Pengobatan pun kadang ya Dr. Alvin ya, ini kan namanya orang setiap hari suruh minum obat juga ya, maaf aja bosan juga ya. Kadang bosan, kadang lupa dan sebagainya. Ini juga memberikan
eh, bagaimana dia tidak bisa mengontrol, dia tidak terkontrol nih penyakit autoimunnya. Selain ada hal lain, ada faktor stres, kecapean, lifestyle-nya bagaimana, gaya hidupnya, itu juga mempengaruhi angka keberhasilan dalam mengontrol ya aktivitas autoimun tadi. Ini tergantung masalah di Mbak Fairul Nur tadi, melupus ini ya, ada lupus juga, lupus dan sudah minum obat, tapi kan banyak faktor yang lain yang mempengaruhi aktivitas autoimunnya tadi, sebenarnya seperti itu ya. Mbak Fairul yang untuk mintas autoimun kontrol ya, Mbak Fairul di situ silakan di Singapura di mana ya, oke. Terus ini ada tadi dari agak naik Mbak dari Facebooknya Muardi tadi agak naik sedikit. Tadi juga ada yang tadi ada yang di atasnya dulu. Ini tadi ada yang udah terus bawah oke ya. Ada bawahnya ini ada yang nyapa dulu bawahnya Rizka Pasan nih, ada yang nyapa dulu nih. Bawahnya Rizka nih. Ini kasihan kalau. Ini Bandung menyimak nih. Ini mungkin ada wasis rohimah nih, ada sukses buat Dr. Alvin nih, 1 juta atau 1 miliar nih ya. Wasis rohimah spesialis anak. Spesialis anak ya. Oke, apal ya. Ini dari Mbak Rizka Pasca tadi. Presiden waktu saya koas. Oh iya. Selamat siang dokter, mohon izin bertanya, jika SLI dan SS, sklerosis sistemik ini bisa menyebabkan miokarditis, maka saran apa yang dapat kami di perifer sampaikan ke pasien-pasien tersebut agar setidaknya kemungkinan pasien dapat berkurang untuk menderita miokarditis ini? Terima kasih ya banyak dok. Ya ini gimana dokter? Nomor 1 kepatuhan akan terapi penyakit utamanya gitu. Jadi untuk sistemik sklerosis maupun SLE itu kan statusnya terkontrol dengan pengobatan. Jadi kepatuhan dalam terapi dan kepatuhan dalam melaksanakan advice dari sejawat penyakit dalam maupun dari KAI, dari alergi imunologi dan lain sebagainya untuk pengontrol terhadap masalah utamanya tersebut. Jadi kita dengan berobat rutin diharapkan peradangannya itu nggak kemana-mana. Jadi kita bisa tekan. Tapi kalau sudah terpaksanya mengalami miokarditis, nanti baru ikut kita support untuk beberapa terapi tambahan untuk mengurangi keluhan-keluhan yang diakibatkan dari miokarditis. Jadi pesannya sama dengan Dr. Agus Joko, berobat harus teratur, kemudian sebisa mungkin hindari stres itu. Karena stres itu bikin gejolak di mana-mana itu. Betul sekali. Jadi itu ya Mbak Rizka Pasar tadi sudah sampaikan dari Dr. Alvin. Saya nambahkan bahwasanya mengontrol, nanti saya punya namanya 6 langkah sehat untuk Odamun ya. 6 langkah sehat itu ya. Kita ada 6 langkah. Salah satunya nanti adalah saya minum obat secara teratur ya. Minum obat secara teratur itu yang penting. Dan yang terakhir adalah mesti saya sampaikan adalah berbahagialah ya. Karena dengan berbahagia itu semuanya jadi enjoy, jadi sehat, kita jadi sehat semua, sistem imun juga membaik ini. Banyak senyum itu? Banyak senyum, tapi jangan terlalu banyak senyum, terlalu banyak juga nggak bagus. Yang namanya terlalu mungkin banyak. Jadi berbahagia lah, hindari stres dan minum obat teratur yang penting. Dan pencegahan infeksi juga bagus ini. Ini juga nih, mumpung ini masih ada efek-efek corona juga ini ya. Jadi memang infeksi ya, vaksin influenza penting juga walaupun memang tidak untuk corona, tetapi setidaknya dengan vaksin itu untuk penyintas autoimun bisa mengurangi infeksi yang diakibatkan infeksi yang tadi, yang misalnya pneumokoks, influenza ya. Kalau mungkin sampai sekarang sih corona sih belum ada vaksinnya sih, memang tidak ada vaksinnya. Jadi itu ya Mbak Rizka Pasca, kontrol, sampaikan ke penyintas autoimun itu dengan pengobatan teratur, gaya hidupnya dirubah ya, kemudian hindari stres, berbahagialah ya. Berbahagialah terakhir itu. Ini yang yayasan dari Gerak Kubu nih, ada tanya lagi dari alergi imunologi Dr. Alvin. Pasien autoimun yang dicurigai mengalami masalah di jantung dan dicurigai karena streptococcus di tenggorokan ya. Apakah ini memang bisa ditangani atau dicegah keparahannya dengan antibiotik eritromisin? Ini kok bisa tahu eritromisin ini? Gimana dokter? Jadi kalau pertanyaannya apakah basicnya mana? Ini kan autoimun, dia tidak ada basic autoimun, cuman pasien autoimun aja. Pasien autoimun dicurigai ada masalah di jantung dan dicurigai karena streptococcus di tenggorokan. Jadi maksudnya dia autoimun, ada masalah jantung, tetapi jantungnya itu bukan karena autoimun, tapi karena masalah streptococcus.
apakah bisa dicegah streptokokus tadi dengan antibiotik gitu? Oh ya. Jadi mungkin maksudnya ada gangguan katup. Biasanya kalau ada infeksi streptokokus Ya. itu bisa menyebabkan karditis juga, endokarditis. Kemudian nanti di kelak kemudian hari akan menyebabkan gangguan katup mitral stenosis yang akibat rematik. Jadi namanya rheumatoid heart disease. Jadi katupnya terutama katup mitral itu akan mengalami kekakuan sehingga tidak membuka dengan baik. Untuk awalnya itu mengalami infeksi yang pertama menyebabkan namanya demam rematik akut akibat dari streptokokus ini. Untuk mencegah terjadinya reaktivasi atau kekambuhan dari demam rematik akut ini memang diberikan profilaksis sekunder untuk mencegah reaktivasi dari rema dengan penisilin atau penoksimetil penisilin. Kalau ada alergi terhadap kedua jenis obat itu bisa menggunakan eritromisin. Dan profilaksisnya ini cukup panjang, dokter. Bisa selama 15 tahun atau sampai usia pasien tersebut 40 tahun. Dihitung dicari yang paling panjang. Atau bahkan bisa juga sampai profilaksisnya itu seumur hidup. Apabila ada memang gangguan katupnya berat sesuai kriteria dengan WHO. Mungkin maksudnya yang akibat dari infeksi streptokokus itu bikin gangguan katup. Gangguan katup ya. Jadi dari Yayasan Geraha Kupu ya, ini lupus nih ya. Jadi tadi saya sampaikan lama ya, lama sekali untuk pencegahan dan pilihan pertama tetap penisilin dulu tadi ya. Ya, penisilin, kemudian kalau memang tidak ada baru eritromisin dan sebaiknya jangan diobati sendiri, kontrol ya, kontrol. Ya. Jangan obati sendiri, kontrol ke dokter jantung di sini nanti bisa dilihat, bisa dievaluasi ya dokter Alvin ya, tidak asal. Jadi penyintas autoimun dan sobat muarti jangan sekali-kali ngobati diri sendirilah ya. Itu kan dokter Alvin ya. Seperti itulah tidak disarankan automedikasi. Iya. Terus ini juga tadi ini ya dari Mbak Risa ya dari Bandung. Selamat pagi ya Rosa. Dan dari Dokter Justin Arwanti nih. Selamat pagi, bagaimana kabar Bandung nih? Penyakit dalam nih yang Jos Gandos nih di Bandung nih ya. Dokter Justin Arwanti. Selamat pagi. Dan ini ada lagi dari Adi ya, dari Ardian Bayua ya. Dok, apakah miokarditis bisa menyebabkan kematian mendadak nih ya? Apa saja yang harus dilakukan dan dihindari untuk jantung yang sehat? Ya. Ini miokarditis bisa kayak ACS meninggal mendadak atau gimana? Apakah miokarditis bisa menyebabkan kematian jantung mendadak? Bisa, di statistik sekitar 12% bisa dari miokarditis ini menyebabkan kematian jantung mendadak. Terus untuk yang kedua, bagaimana supaya jantung itu sehat? Yang pertama, nomor satu, kendalikan stres. Kalau saya mengoreksi pernyataan yang tadi, hindari stres itu susah. Karena stres itu pasti datang, cuman bagaimana kita mengelola stres. Sulit memang, mudah diucapkan. Tetapi bagi penyintas autoimun sering saya sampaikan dokter Alvin, hindari stres itu salah satunya jalan-jalan ke mall, bawa tentengan. Jalan-jalan ke mall kalau cuma lihat-lihat kok jadi nambah stres kan? Kalau nggak kebeli, nambah stres. Ya, kendalikan stres. Yang kedua, berhenti merokok kalau terpaksanya sudah merokok. Bagi yang belum tidak pernah merokok, sebaiknya tidak merokok. Kemudian yang faktor risiko tradisional untuk masalah jantung, hipertensi atau darah tinggi, diabetes, kemudian hiperkolesterolemia itu atau kolesterol darah yang tinggi itu harus dikontrol. Kemudian teratur berolahraga. Ya, itu hati-hati ya. Ingat-ingat tuh semua banyak hal yang tadi disampaikan dokter Alvin ya. Terus kalau misalnya gini dokter, kan tadi mungkin belum disampaikan di awal, ini ngulang juga tidak apa-apa, kan mungkin banyak masih yang bergabung. Gejala awal sebenarnya gimana sih kalau kita harus waspada? Oh ini jangan-jangan satu terkena miokarditis nih, atau jantung saya meradang nih. Ini bisa mungkin diulang lagi tidak apa-apa dokter, jadi dokter Alvin, yang pagi-pagi masih banyak bergabung. Oh, gejala awal atau tanda-tanda kita harus waspada kalau kita mengalami miokarditis ya. Untuk gejala dari miokarditis sendiri dokter bisa muncul dengan presentasi sesak nafas, bisa muncul dengan presentasi nyeri dada, bisa juga muncul dengan gangguan irama jantung, merasa debar-debar atau denyut yang terlalu pelan, itu bisa. Jadi gejalanya memang tidak khas bagaimana kalau ACS, pasti cari pertanyaan pertama ada nyeri dada enggak. Nah, kalau miokarditis ini bisa muncul dengan sesak nafas. Kalau datangnya di kapan dia datang? Kalau dia datangnya misalkan miokarditisnya itu kronik, datang sudah jantungnya besar, mungkin dia akan datang ke tempat kita pertama kali dengan
manifestasi sesak nafas. Tapi kalau lagi fase akut mungkin dia akan datang dengan keluhannya dadanya yang tidak nyaman atau nyeri dada tadi itu dok. Apapun kalau ada keluhan seperti yang saya sampaikan Dr. Alvin, ya waspadalah, waspada, dan kemudian ini kontrol ya dokter ya. Obati sendiri gitu. Ya ini jangan obati sendirilah, jangan obati sendiri, hati-hati ya, karena apapun kalau kita nanti kalau obati sendiri itu biasanya terus akhirnya apa? Jadi subjektif ya, nggak objektif lagi. Jangan-jangan ini yang mikir macam-macam akhirnya jadinya. Nyocoki gejala dengan yang di Google. Iya betul sekali ya. Tadi yang dari Facebook tadi Mbak Mary itu yang dari Facebook yang di atasnya Sita Rosita tadi ada pertanyaan sudah tadi. Oh nggak nyambung ya? Bawah udah ya, udah. Ini saya ada. Oh, nah ini sudah. Oh, beda. Ya. Ini di luar tema adalah ada mungkin boleh juga tak apa-apa kalau mau tanya. Mau ditanya enggak apa-apa ya, dokter. Jadi dari MH Nurdin ini memang ini pertanyaannya di luar topik ya, enggak apa-apa ya. Maaf dok, di luar tema ini. Ini nyebut nama nggak boleh sebenarnya. Ada oros ini, aman atau tidak untuk apa itu? Busui untuk ibu menyusui ya maksudnya. Riwayat kehamilan dengan PEB, APS. Kemarin dokter resapi saya adalah oros. Sekarang tensi masih tinggi dan obatnya masih banyak, sayang kalau dibuang nih. Maksudnya dia ibunya menyusui, itu obat itu boleh nggak diberikan pada ibunya menyusui karena tensinya juga masih tinggi nih. Oh, jadi tadinya hamil dengan PEB ya, jadi memang waktu hamil tensinya tinggi. Jadi salah satu obat yang aman diberikan untuk pada ibu hamil dan menyusui adalah golongan kalsium channel blocker. Nifedipin yang jangka panjang ini adalah golongan kalsium channel blocker. Tapi kalau dengan obat ini tensinya masih tinggi, besok waktu kontrol mohon didiskusikan lagi apakah perlu penambahan regimen obat atau penyesuaian gaya. Yang pertama harus kendali gaya hidup dulu, kemudian perlukah penyesuaian dosis atau penggantian regimen obat. Ya, seperti itu ya. Konsumsi garam. Itu kadang perlu dikurangi konsumsi garam. Kadang kita yang nggak sadar itu, saya nggak makan waktu masak nggak nambahi garam, tapi kerupuk karake kan bergaram-garam dan nggak sadar ketika makan. Tapi enak sih karak ya. Lah ya gimana dok? Kalau nggak asin nggak enak itu. Mie instan tuh kalau nggak asin ya nggak enak dok. Ya enak. Yang bikin enak itu ya asinnya itu dok. Ibaratnya dikasih garam itu semua jadi enak sih. Ya. Semua jadi enak memang seperti itu. Mungkin dokter Alvin dan sobat Marsi sekalian, kita minum dulu nih dokter Alvin ya. Siapa ini? Dokter Alvin nggak mau minum? Minum dulu ya. Untuk yang sobat Marsi dan penyakit sekalian. Iya, betul. Di pagi hari ini kita pokoknya kalau dia sakit kopi hangat harus sedia minum nih. Minum dulu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Dokter Alvin mungkin mau menambahkan ini sebagai topik tadi, meneruskan tadi yang sempat terpotong nih ya. Ini masalah mengenai miokarditis dan mungkin ada itu tadi angka tindakan apa yang mungkin ya, ada contoh-contoh enggak? Tindakan apa, pengobatan apa, dan angka ya maaf saja misalnya angka kematian misalnya dari hal kena miokarditis ini. Kalau tindakan yang kita kerjakan ketika ada pasien miokarditis, terapinya terapi suportif sesuai dengan derajat dari masalah yang dialami oleh pasien tersebut. Kalau pengalaman saya yang kemarin, pasiennya sampai dengan henti nafas, sampai henti jantung, jadi kita lakukan CPR atau pijat jantung, kemudian karena nafasnya juga berhenti kita support pakai ventilator, kemudian karena iramanya juga terganggu kita pasang pacu jantung temporer sampai sejauh itu. Kemudian untuk pengobatan ada beberapa golongan obat yang bisa diberikan pada pasien tergantung dengan gejalanya. Yang biasanya kita berikan adalah golongan ACE inhibitor, kemudian beta blocker, dan golongan spironolakton. Ya. Ini juga ada nih dari Facebook nih, Dr. Alvin nih, Facebooknya Muartini dari Mbak Herni ya, Prastianing Edi nih. Dokter, saya pernah mengalami nyeri dada, kemudian irama jantung tidak teratur. Apakah itu termasuk miokarditis ya? Oke, terima kasih pertanyaannya Ibu Herni. Herni ya. Ibu mengalami nyeri dada, kemudian irama jantungnya tidak teratur. Apakah ini termasuk miokarditis? Yang pertama harus kita cari bagaimana nyeri dadanya. Sifatnya nyeri dada seperti apa, ditekan benda berat, tertusuk-tusuk,
atau panas, kemudian nyeri dadanya itu munculnya saat apa. Kemudian irama jantung yang tidak teratur maupun nyeri dada bisa termasuk gejala miokarditis, bisa. Namun kita harus memastikan dulu ini sakitnya apa, betul miokarditis atau penyakit yang lain. Karena gangguan irama jantung yang paling sering kita temui di lapangan antara lain namanya fibrilasi atrium atau atrial fibrilasi. Dan itu memang waktu diraba juga tidak teratur. Sekalian sosialisasi ya dok. Yeah. Kalau di kanker payudara itu Kementerian Kesehatan sudah ngajari tentang meraban payudara sendiri atau sadari. Nah, ini untuk urusan perjantungan itu Kementerian Kesehatan dan Perki itu mengajari namanya menari dok. Oh menari? Ya namanya menari, ya. Meraba nadi sendiri. Oh, ini khususnya untuk meraba nadi sendiri. Ya, menari ya. Ini khususnya untuk yang mengalami keluhan debar-debar atau denyut jantung tidak teratur. Nah itu kan kadang waktu ke dokter kondisinya ini pas bagus, jadi kita nggak dapat gambarnya. Jadi ketika ada debar-debar, mohon kami dibantu. Pemeriksaannya adalah menggunakan kita meraba nadi di tangan menggunakan 3 jari. Ditempelkan di arah yang dekat dengan jempol ini. Nah, kita cari denyut nadinya maaf. 1 menit berapa kali. Nah, kemudian teratur atau tidak. Jadi waktu kontrol ke dokter ketika kondisinya memang tidak lagi debar-debar, dok kemarin jam sekian saya habis minum kopi kok debar-debar ya, denyut jantungnya tidak teratur sekian kali dalam 1 menit. Jadi waktu kontrol kita punya gambaran, oh kira-kira nih apa, kemudian step berikutnya kita bisa mengarahkan, oh ini perlu rekam jantung yang sampai 24 jam atau 3 hari sehingga kita bisa nangkep gangguan irama apa yang dimaksud. Jadi sangat membantu sekali ya, dan membantu dokter juga ini dalam hal menentukan diagnosis tadi ya. Meraba nadi sendiri ya. Meraba nadi sendiri, bagus juga ya, meraba nadi sendiri sambil nari-nari mungkin. Begitu ya, jadi Mbak Herni tadi ya. Kemudian dari Instagramnya Rumah Sakit Dr. Muardi, dari Vero Mekarnia ya, dok, untuk penderita miokarditis apakah ada pantangan makan ini untuk dikonsumsi? Dan bagaimana penanganannya? Apakah perlu operasi dan bisa sembuh? Oh, jadi ini pantangan makan, penanganan miokarditis bagaimana, dan apakah harus dioperasi dan bisa sembuh enggak? Ini 4 pertanyaan nih jadi satu nih. Apakah pantangan makan untuk dikonsumsi sebagaimana jantung yang bengkak atau gagal jantung dan hipertensi? Yang pertama bukan dipantang, dikurangi konsumsinya adalah kurangi konsumsi garam. Kemudian untuk aktivitas fisik, kalau habis kena miokarditis kita batasi dalam beberapa bulan, tidak boleh aktivitas aerobik. Dan untuk penanganannya dengan pengobatan, apakah perlu operasi? Kalau sampai jantungnya itu besar, itu bisa sampai ke level tindakan, yaitu pemasangan LVAD namanya left ventricular assist device, atau bahkan sampai ke transplantasi. Dan LVAD sama transplantasi kok kayaknya belum masuk ke Indonesia. 2 hal itu, LVAD dan transplantasi belum sampai ke situ. Tapi kalau nanti pemasangan alat untuk sinkronisasi jantung, kalau memang ada gangguan irama atau gangguan sinkronisasi antara jantung kanan dan jantung kiri, itu ada, bisa sembuh tergantung penyebabnya. Jadi kalau miokarditis itu kan seperti kalau yang virus tadi, ada yang bisa membaik, ada yang bisa berkelanjutan. Miokarditis atau kardiomiopati yang lain, sebagaimana kardiomiopati yang lain. Sekaligus pertanyaan yang berikutnya tadi saya sempat ngintip, apakah kardiomegali itu bisa sembuh? Nah ini apa ini tergantung kausanya. Jadi kalau ada beberapa yang jantung bengkak itu bisa kembali normal, misalkan yang namanya peripartum kardiomiopati, itu pasien itu jantungnya bengkak setelah melahirkan tanpa penyebab yang lain, itu 50% bisa kembali lagi jantungnya tidak membengkak. Tapi kalau yang karena koroner biasanya tetap besar ya. Dan agak sulit juga, intinya memang agak sulit juga untuk jadi kembali normal ya sebenarnya. Targetnya bukan mengecilkan yang bengkak, jadi kalau kita terbentur terus bengkak itu kan targetnya mengecil lagi. Nah kalau jantung yang bengkak itu tidak untuk mengecilkan lagi, tapi bagaimana dengan kondisi jantung yang bengkak ini tidak mengganggu kegiatan sehari-hari. Jadi tadi Mbak Fairul ya, jadi untuk yang Sobat Muardi dan penyintas autoimun sekalian, bahwasanya untuk ngempeskan jantung yang bengkak tidak bisa ya, ngempeskan. Targetnya bukan mengempeskan. Kan orang taunya, dok jantungnya bengkak, berarti kempes gimana sih? Nah, ini tidak bisa. Ya. Jadi gitu ya Mbak Fainul dan Vero Karmia sudah dijawab. Ini bagaimana tadi untuk
apa makanan yang perlu dikonsumsi dan pantangan makanan dan penanganan mungkin sampai operasi juga tadi bagaimana sudah disampaikan oleh Dr. Alvin ya. Ini dari Mbak Erni ya, dari Herni Prasaning Edi. Kalau nyeri dadanya pernah tertusuk-tusuk nih, juga pernah seperti tertindih, itu bagaimana dokter? Nah ini ya. Gimana dokter? Jadi baiknya bagaimana, saran dari saya datang ke dokter jantung yang terdekat dengan Ibu Herni untuk dikonsultasikan lebih lanjut, karena kita perlu eksplor bagaimana nyeri dadanya, pencetusnya apa, terus faktor risikonya ada atau tidak, riwayat keluarganya bagaimana, kemudian berapa lama nyeri dadanya, lebih dari 20 menit apa enggak. Nah itu nanti akan dieksplor oleh dokter jantung yang dekat dengan dokter Herni. Saran saya ke dokter jantung terdekat untuk konsultasi lebih lanjut. Ya, jadi silakan. Pokoknya kontrol ya dokter Alvin. Intinya kontrol, evaluasi ya. Tidak jadi jangan terus automedikasi. Iya, ngobati sendiri diobati sendiri terus katanya orang katanya orang terus diikuti biasanya. Al-Jari. Oh iya, apa jari ini Wong? Jari ini Wong. Seperti itu ya. Jadi menarik sekali ya pagi hari ini kita bahas tentang masalah miokarditis atau peradangan di otot jantung ini ya. Dan jangan lupa nanti yang belum bisa ikut live secara live ini ya, nanti bisa ikut lagi, lihat lagi di acara live streaming ini nanti di Facebook maupun YouTube-nya Rumah Dr. Marty ya. Nah, waktunya ini sepatnya mau habis nih 1 jam ya. Dari Instagram nih ada satu pertanyaan lagi ya, sebelum ini tinggal beberapa menit kita akan selesai. Dari Feby Gunawan ya, Feby Gunawan. Selamat pagi dokter, ya saya izin bertanya, nyeri dada sebelah kiri hampir setiap bulan nih, secara tiba-tiba saja. Saat terjadi nyeri muncul saat saya bernafas dan kurang lebih 1 menit. Mohon sarannya dok. Nah, ini sarannya sama dengan Ibu Herni tadi di Facebook. Nyeri dada sebelah kiri hampir setiap bulan dan tiba-tiba sering muncul. Nyeri dada di sebelah kiri bisa merupakan gejala klinis dari suatu penyakit jantung koroner. Namun tetap harus kita eksplor apakah ada faktor risiko ke arah situ atau tidak. Kemudian dan munculnya saat ambil nafas ya, saat bernafas. Ya. Nah, ini juga nyeri dada yang muncul saat bernafas juga bisa dikaitkan dengan masalah peradangan di selaput paru, ya. Pleuritis. Nah, itu juga bisa menimbulkan gejala seperti itu. Jadi karena ada beberapa kemungkinan seperti yang saya sampaikan di awal tadi, perlukah sebaiknya tindak ke dokter untuk dievaluasi lebih lanjut. Ya. Jadi itu ya, itu saran dari Dr. Alvin bahwasanya datang dievaluasi karena memang ada pilihan dua antara jantung dan paru tadi juga. Apapun peradangan bisa dua-duanya bisa kena. Dan gejalanya sih hampir mirip sebenarnya, makanya nanti dievaluasi. Dan ini dari Facebooknya Rumah Sakit Dr. Marty ya. Dari Mas Sigit Guntoro ini, izin bertanya ya, apakah sindrom coronary slow flow bisa menyebabkan miokarditis? Karena saat ini jantung kanan saya membesar, ada AV block derajat 1 dan RBBB. Ya, gimana nih? Wow, ini bisa tahu bahasa ini bagus ya, coronary slow flow ini. Di ekspertisnya ada tulisannya. Oh iya, di ekspertisnya. Atau mungkin sudah konsultasi, sudah tidak tahu masalahnya ini. Iya, coronary slow flow itu fenomena bahwa aliran darah di pembuluh darah koroner alirannya lambat. Ini bisa disebabkan berbagai macam, misalkan ada gangguan pada pembuluh darah mikrovaskulernya, itu juga bisa menyebabkan coronary slow flow, misalkan pada pasien-pasien dengan diabetes. Kemudian ini pada pemeriksaan didapatkan jantung kanannya membesar, kemungkinan dari ekokardiografi atau dari USG jantung didapatkan jantung kanannya membesar dan adanya RBBB. Ini perlu kita cari apakah ada penyakit jantung bawaan yang berkaitan dengan hal tersebut, misalkan atrial septal defect itu menyebabkan jantung kanannya membesar dan pada EKG didapatkan RBBB. Yang kemungkinan kedua, apakah ini juga berkaitan dengan hipertensi pulmonal. Jadi hipertensi pulmonal itu ya jantung kanannya yang membesar tapi kirinya enggak, itu juga bisa dikaitkan dengan hipertensi pulmonal. Karena ini kayaknya sudah bertemu dengan dokter yang merawat atau dokter jantung yang merawat, bisa didiskusikan lebih lanjut lagi apakah jantung kanan yang membesar ini disebabkan oleh apa? Apakah karena hipertensi pulmonal, apakah karena penyakit jantung bawaan. Soalnya kalau hanya jantung kanannya yang membesar biasanya dikaitkan dengan dua hal tersebut. Apakah ini ASD atau suatu hipertensi pulmonal. Ya, gitu ya, Mas Sigit Guntoro. Sigit Guntoro. Jadi
harus hati-hati. Intinya pokoknya semua harus hati-hati ya dengan keluhan macam-macam. Tadi salah satunya adalah menari tadi. Nanti mungkin disampaikan lagi oleh Dr. Alvin ya. Dan untuk yang penyintas autoimun dan sobat muati sekalian ya, kita Dr. Alvin kita punya komunitas WhatsApp untuk autoimun ya, autoimun di komunitasnya. Silahkan dicatat dan silahkan nanti ikut bergabung ya di 0852 8206 2239 ya. Saya ulangi di 0852 8206 2239 ya. Dan acara ini nanti bisa dilihat lagi, jadi nggak usah kecewa bahwasanya kalau tidak bisa mengikuti live streaming ini secara langsung, ini bisa dilihat kembali di Facebook maupun YouTube-nya Rumah Sakit Dr. Muardi ya. Dan kalau sudah melihat jangan lupa ini like, follow, subscribe, share. Nah, karena memang di ini tidak ada hoax ya. Jadi kita karena acara Sangkir Kopi Hangat ini kita menghadirkan narasumber yang sangat luar biasa dan kompeten di bidangnya sehingga tidak ada hoax insya Allah ya. Dan jangan lupa nanti sekaligus ya setelah itu bolehlah ya ikut live, ikut istilahnya sharing, di-share kemana-mana, saudaranya siapa boleh ya, grup manapun boleh ya, biar nanti bisa tahu apa itu autoimun. Dan seperti biasa Dr. Alvin ini di akhir tinggal 2-3 menit ke depan mungkin ada dari Dr. Alvin ya terkait trik-trik ataupun saran-saran atau pesan-pesan untuk penyintas autoimun maupun sobat muardi sekalian mengenai myokarditis atau penyintas peradangan otot jantung ini. Ya, untuk teman-teman semua penyintas autoimun khususnya autoimun menyebabkan banyak gejala, salah satunya yang bisa ikut terimbas adalah jantung, yaitu dengan timbulnya suatu myokarditis. Jadi kalau ada keluhan apapun yang dirasakan, mohon disampaikan kepada dokter yang merawat. Kok misalkan biasanya tidak pernah sesek kok sekarang jadi sesek, biasanya nggak pernah ada nyeri dada, sekarang ada nyeri dada, itu mohon disampaikan kepada dokter yang merawat supaya bisa di follow up lebih lanjut. Kemudian seperti yang dipesankan Dr. Agus tadi tentang meraba nadi sendiri, bila teman-teman semua ada yang mengalami gangguan irama atau denyut jantungnya rasanya kok tidak nyaman, bisa dilakukan perabaan terhadap nadinya sendiri, dihitung dalam 1 menit berapa kali, kemudian dirasakan apakah itu teratur atau enggak. Dengan meraba pada nadi di pergelangan tangan yang dekat arah jempol ini dengan 3 jari, dihitung selama 1 menit. Jadi itu ya, dari yang sampaikan Dr. Alvin, kenali diri sendiri seperti biasa. Pasti itu Dr. Alvin saya sampaikan adalah kenali diri sendiri dulu ya, baik itu untuk penyintas autoimun khususnya maupun yang sobat muardi semuanya. Dan terakhir ada berbahagialah dari stres ya, untuk biar kita bisa hidup dengan sehat ya, optimal dan dengan gaya hidup yang baik ya. Mungkin untuk acara Sangkir Kopi Hangat di pagi hari ini, karena waktu ternyata 1 jam cepet ya Dr. Alvin. Ternyata cepet ya? Cepet juga ya, tidak sampai 2 jam mungkin ya. Ternyata cepet ya? Cepet sekali. Dan kita akan bertemu kembali insya Allah di minggu depan dengan sebuah topik yang tidak kalah menarik dengan pagi hari ini ya. Dan terima kasih saya ucapkan Dr. Alvin atas kehadirannya, dan kita bisa bertemu kembali di acara nih Secangkir Kopi Hangat bersama saya Dr. Agus Susanto ya. Akhir kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.